Baiklah, kita lanjutkan untuk sistem bilangan berikutnya. Di sini ada bilangan biner. Apa sih bilangan biner? Bilangan biner ini adalah suatu konsep bilangan yang digunakan dalam sistem komputer atau digital. Jadi perintah-perintah untuk dimengerti oleh komputer ini dia menggunakan bilangan biner. Bilangan dasar dari bilangan biner itu ada dua, menggunakan dua digit atau bit yang mencakup 0 dan 1. Jadi bilangan biner ini hanya terdiri atas dua angka yaitu 0 dan 1. Nah, misalnya 1010, 1101, 1000110. Jadi ini termasuk ke dalam contoh dari bilangan biner. Sama seperti pada bilangan desimal, bilangan biner juga di sini untuk mencirikan atau mengetahui bahwa bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan biner itu ditandai dengan, misalkan di sini 1010. Apakah ini termasuk ke dalam bilangan biner? Di sini ada tandanya tulis dengan 2. Atau 1010 ada pangkat di bawah yaitu B. Nah, contoh bilangan biner 1101 maka dapat dirinci. Nah, kenapa di sini ditulis 1 dikali 2 pangkat 3? Kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, itu kan dikali 10 karena bilangan desimal basisnya adalah 10. Nah, di sini dikali 2 karena bilangan biner bilangan dasarnya itu 2, makanya dikalikan 2 di pangkat N. Nah, N-nya ini berapa? Kita lihat. Dia berada pada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, dikalikan dengan 2 pangkat dimulai dari pangkat terkecil yaitu 0. Kemudian naik 1 jadi 2 pangkat 1, naik 1 lagi 2 pangkat 2 sampai seterusnya. Karena di sini hanya terdiri dari ribuan, jadi sampai 2 pangkat 3. Nah, bisa kita tulis dengan di sini 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali, nah 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga sama dengan 8, kita tambahkan dengan 4, tambah dengan 0, ditambah dengan 1. Hasilnya itu 13. Nah, 13 ini bukan termasuk ke dalam bilangan biner karena 3 bukan merupakan bilangan biner. Sehingga ini kita klasifikasikan menjadi bilangan desimal. Baik, selanjutnya di sini yang ketiga itu ada bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini bilangan dasarnya 8 menggunakan 8 digit yang mencakup di sini ada 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi untuk bilangan oktal ini terdiri dari 0 sampai 7, tidak ada angka 8. Kemudian, nah di sini misalnya 45. Nah, di sini tanda O ini dia menyatakan bahwa termasuk ke dalam bilangan oktal. Atau bisa juga ditulis dengan
45, kita tulis di sininya 8. Berarti menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan oktal. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang terakhir bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal ini bilangan dasarnya ada 16 menggunakan 16 digit yang mencakup 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tidak ada huruf angka 10. Kemudian ada perpaduan dengan huruf A, B, C, D, E, F. Dengan kalau dinyatakan dalam bilangan desimal, A itu sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Contoh dari bilangan heksadesimal itu ada F1DA. Di sini dia menandakan kalau ini termasuk ke dalam bilangan heksadesimal. Kemudian ada contoh lain di sini. Ada 12DE. Selanjutnya, itu tadi macam-macam dari sistem bilangan. Kalau kalian masih ingat, ada bilangan desimal, kemudian bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Nah, untuk sekarang, konversi bilangan atau mengubah dari bilangan satu ke bilangan yang lain. Nah, di sini kita ambil contoh yang sederhana, bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Di sini kita punya contohnya 118 dalam bilangan desimal dinyatakan menjadi bilangan biner. Berapakah hasilnya? Kita ingat bahwa di bilangan kita tulis di sini di bawahnya 118 dibagi. Ingat desimal ke biner. Biner itu tadi kalau kalian masih ingat bilangan dasarnya itu 2. Berarti 118 kita bagi 2. Itu hasilnya 59. Nah, kita tulis di sini 59 sisa 0. Kemudian kita bagi lagi 2. 59 dibagi 2 itu hasilnya 29. Sisa 1. Dan seterusnya dengan cara yang sama. 29 dibagi 2 itu hasilnya 14. Sisa 1, kemudian 14 kita bagi 2 juga, temu 7, sisa 0, 7 kita bagi 2 lagi, hasilnya 3, sisa 1, kemudian 3 kita bagi 2, 1 ya dapatnya, ini sisa 1. Nah, jadi untuk menuliskan bilangan biner ini kita tulis dari 1 naik. Nah, ini dia nih. Jadinya kita tulis dari bawah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ini dia bilangan biner dari 118. Jadi bisa kita tulis di sini hasilnya. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Kita simbolkan dengan 2 atau 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 dengan B. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk contoh yang kedua, kalau ini kalian lihat di sini
bilangannya adalah bulat ya, tidak ada koma. Bagaimana kalau misalkan dalam bentuk koma? Kita ubah menjadi bilangan biner. Sama seperti yang tadi, hanya saja di sini kita dahulukan yang bagian 60. Jadi kita tulis 60 kita bagi dengan 2. 60 bagi 2 berapa? Ya, 30. Sisa 0. Kemudian kita bagi lagi. 30 dibagi 2. Ketemu dia 15. Sisa 0. 15 kita bagi 2. 7. Sisa 1. 7 dibagi 2. 3. Sisa 1. Kemudian 3 kita bagi 2. Ketemu 1. Sisa 1. Nah, ini dengan cara yang sama. Ini ditulis dari satu yang bawah ke atas, hasilnya 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, sekarang kita cari untuk bagian yang 0,2125. Kita tulis 0,125 desimal kita ubah jadi biner. Tulis lagi 0,125. Kalau yang ini dibagi, kalau dalam bentuk koma kita kali. Dikali dengan, ingat di sini biner berarti bilangan dasarnya 2 sama dengan berapa nih? 0,125 dikali 2 itu 0,25. Kemudian kita tulis lagi 0,25 dikali 2 sama dengan berapa? 0,25 kita kali 2, 0,5. Kemudian 0,5 dikali 2 sama dengan 1,0. Nah, kemudian dari atas ke bawah nulisnya. Bagaimana? Kita tulis angka yang di depan koma, yaitu 0, 0, 1. Jadi kita gabung. Sehingga 60,125 itu hasilnya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Di sini biner. Gitu ya. Bisa ya untuk dua contoh ini. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dia 111100 dalam berarti ini bilangan biner diubah menjadi bilangan desimal. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. Ini kita tulis semuanya dikalikan dengan bilangan dasarnya tapi berpangkat. Jadi ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Nah, sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5. Itu hasilnya 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Ketemulah dia. 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Ketemunya dia 60. Sini kita tulis desimal.
Gimana? Mudah kan untuk mengubah dari suatu bilangan ke bilangan yang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini dari desimal ke bilangan oktal? Sama saja seperti yang pada bilangan desimal ke biner ya. Jadi kita tulis aja 512 kita bagi dengan basis bilangannya. Karena oktal berarti 8. 512 dibagi 8 itu ada 64, sisa 0. 64 dibagi 8 itu 8, sisa 0. Kemudian 8 dibagi 8, 1, sisa 0. Nah, sama seperti yang tadi, dari bawah ke atas kita tulis, berarti hasilnya 1, 0, 0, 0 dalam bilangan oktal. Nah, selanjutnya untuk yang di sini, dari desimal diubah menjadi heksadesimal. Nah, berapa nih? Berarti kita tulis dengan sama seperti yang tadi ya. Berarti itu dibagi dengan 16. Berarti 512 bagi dengan 16. Itu hasilnya 32, sisa 0. Kemudian dibagi 16 lagi. 32 dibagi 16 itu hasilnya 2. Sisa 0. Nah, ini kan 2 tidak bisa dibagi lagi menjadi 16. Sehingga dari sini tulis hasilnya itu 200 dalam heksadesimal. Untuk selanjutnya, di sini ada tabel. Tabel ini terdiri atas 4 bilangan. Ada bilangan desimal, ada bilangan biner, bilangan oktal, dan heksadesimal. Jadi kalau misalnya 0, bilangan biner juga 0, oktalnya 0, heksanya 0, sampai seterusnya. Kemudian perhatikan ini nanti bisa digunakan untuk mengkonversi atau mengubah dari bilangan lain, bilangan satu ke bilangan yang lainnya. Nah, sebagai contoh di sini, bagaimana mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Jadi ada ketentuannya kalau dari bilangan biner ke heksadesimal. Kelompokkan terlebih dahulu per 4 bit atau digit dari posisi LSB. Baru nanti bisa kita mengubahnya dengan cara di sini kita punya contoh 1001100 biner ke dalam heksa. Nah, berarti sesuai dengan ketentuan. Sama dengan kita kelompokkan. Dimulai dari katanya LSB. LSB itu yang paling ujung. Ini yang disebut dengan LSB. Yang ini disebut dengan MSB. Nah, kita tulis ya. Katanya 1, 2, 3, 4. Berarti sampai sini. Kemudian kita lihat 1, 0, 0, 0. Kemudian 1, 1, 0, 0. Nah, untuk menentukannya dilihat di tabel yang tadi.
100 itu termasuk apa, ini juga termasuk apa. Kalau merujuk pada tabel tadi, diperoleh ini adalah 8, yang ini adalah C. Jadinya 8C. Jangan lupa di sini tulis H. Nah, begitupun untuk yang ini. Silakan dicoba di rumah untuk 3 yang ini. Untuk sebagai latihan kalian ya. Ditambahkan dengan yang ini. Jadi ada 8 soal ditambah 3 yang tadi. Jadi ada 11 latihan yang nantinya bisa kalian kerjakan di rumah untuk melatih bagaimana mengkonversi dari bilangan satu ke bilangan yang lain. Agar nanti ke depannya lebih paham, lebih mengena gitu ya, lebih ingat. Oh, ternyata gitu mengubah dari heksa ke biner. Oh, ternyata gitu mengubah bilangan oktal ke bilangan biner. Nah, nanti kalian akan bisa seperti itu. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi sistem bilangan. Pelajari dan kerjakan tugasnya. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.